XAUUSD lagi di area yang bisa bikin kamu perut besar atau kena stop loss dalam hitungan menit. Ini breakout lanjutan atau cuma jebakan sebelum koreksi dalam? Baik, selamat datang di channel IVT Auction Column Trader. Di sini kita tidak trading berdasarkan feeling, tapi membaca struktur dan aliran tekanan market. Di video kali ini kita akan bahas kondisi terbaru XAUUSD di time frame 4 jam. Area krusial yang sedang diuji dan skenario paling rasional untuk hari ini. Jadi sebelum kamu ambil posisi, pastikan kamu pahami level penting yang sedang jadi penentu arah pergerakan selanjutnya. Secara struktur XAU USD hari ini masih menunjukkan bullish di time frame 4 jam. Harga berhasil breakout dari area konsolidasi sebelumnya dan sekarang sedang bermain di atas resisten yang sudah ditembus. Selama harga mampu bertahan di atas area 5.238 sampai dengan 5.289, bias masih cenderung naik dengan potensi melanjutkan dorongan ke area supply berikutnya di atas. Area supply berikutnya di atas gimana teman-teman? Di sini ya. Ini berdasarkan zona yang aku buat di sini, bukan berdasarkan support resistance ataupun sebagainya teman-teman. Tapi di sini aku menentukan zona ini berdasarkan auction theory. Di sini aku dapat zona teratasnya di 5.510 dan 5.549. Namun perlu diperhatikan teman-teman ya, setelah impuls kuat biasanya nih ya, market akan melakukan retracement untuk menguji area demand terdekat di sekitar 5.197 dan 5.172. Biasanya demandnya di sini ya teman-teman ya, tapi support resistance become supportnya ada di sini. Nah, yang harus kita perhatikan adalah untuk menjadi zona perhatian kita ke depan di satu minggu ke depan adalah di 5.289 sampai dengan 5.197. Oke, maka ada potensi koreksi lebih dalam menuju area demand yang lebih rendah ya. Kalau misalkan area ini di break, dia akan ke sini, dan bila mana ini di break, dia akan mungkin dia akan melanjutkan penurunan kembali ke area di sini. Namun sebelum kita berbicara terlalu jauh tentang yang namanya pergerakan XAUUSD ini, di sini kita coba kayak sudah meramal ya, jadi peramal gitu kan ya. Ada baiknya kita cukup melihat skenario untuk hari ini, yang kuncinya bukan mengejar harga yang sudah terlalu tinggi naik, tapi lebih baik kita menunggu reaksi di area penting teman-teman ya. Selama struktur higher low tetap terjaga, aku rasa skenario utama masih bullish. Tapi jika support terdekatnya yang tadi saya katakan itu ditembus dengan tekanan kuat, dengan syarat ya teman-teman ya, tekanan kuat, kita harus siap dengan skenario koreksi. Fokus yang jelas utamanya adalah bukan prediksi tapi dengan konfirmasi teman-teman ya. Dan kalau kita compare dengan yang namanya data COT terbaru ya, spekulator besar masih memegang posisi net long yang cukup dominan di gold teman-teman. Sementara kelompok komersial di sini justru berada di sisi net short sebagai bentuk hedging. Bisa juga untuk take profit ya biasanya ya. Dan ini menunjukkan bahwa secara sentimen sih ya, pelaku pasar besar masih punya keyakinan terhadap kekuatan emas karena banyak faktor yang memang mempengaruhinya. Salah satunya adalah geopolitik antara perang Iran dan Amerika, dan bisa juga berdasarkan yang namanya makro dan mikro fundamental analisis. Itu bisa kita lihat dari perkembangan yang namanya USD ya teman-teman ya. Tapi di saat yang sama juga kita harus perhatikan yang namanya dan menyesuaikan dengan yang namanya technical analysis untuk mengurangi resiko-resiko yang tidak kita inginkan. Dan artinya apa yang sekarang ini adalah, kalaupun memang kita melihat sudut pandang fundamental, pasar sedang berada dalam fase yang sensitif di sini. Ya itu karena tadi kenapa sensitif, karena faktor perang, makro mikro ekonomi yang masih cukup
tidak stabil, dan aku rasa selama spekulator ini mempertahankan posisi long mereka, potensi dorongan naik masih terbuka ya, karena memang, masih 50-50 ya semuanya teman-teman ya. Buktinya, dari pergerakan yang memang terakhir di hari Jumat, lalu dibarengi hari Sabtu terjadinya perang antara Amerika dan Iran, ternyata gold tidak memberikan tekanan yang signifikan gitu kan ya. Namun yang perlu kita perhatikan juga ya, eee, adanya perubahan sentimen misalnya karena data makro yang kuat ataupun penguatan dolar, posisi long ini bisa memicu eee, tekanan turun yang sangat cepat juga teman-teman ya, kalau misalkan, USD itu mengalami perbaikan yang cukup signifikan. So, jadi dalam kasus ini ya teman-teman ya, untuk SKUSD, ke depannya, mungkin terhitung 1 minggu ke depan yang memang harus diperhatikan. Kalau untuk, analis aku pribadi, yang lebih aku perhatikan adalah satu di area ini teman-teman ya, di, resisten bukan support ini, kalau misalkan orang-orang nyebutnya ya, kalau secara konvensional. Cuman yang jelas ini aku buat bukan berdasarkan support dan resisten konvensional, tapi berdasarkan auction teori yang memang menjadi dasar technical analysis yang aku pakai. Dan area yang kedua yang memberikan juga tekanan dari yang namanya, sideways ini memberikan jejak yang namanya, jejak transaksi yang aku rasa cukup kuat untuk memberikan tekanan tekanan pantulan bila mana ini terjadi penurunan, itu ada di area 5.197 sampai dengan 5.172. So, area-area inilah yang memang menjadi dasar aku untuk wait and see, untuk melihat yang namanya pergerakan XAU USD seminggu ke depan. Namun tidak bisa kita pungkiri juga bila mana ada juga, untuk aku pribadi, aku juga bisa melihat yang namanya pergerakan di, time frame M15 ini teman-teman ya. Mungkin memang ini area last zone ataupun last pertahanan, di mana di sini tercipta jejak transaksi yang memang cukup kuat untuk memantulkan harga. Di mana di sini ditunjukkan bahwasanya di tether M15 ini terjadi banyak sekali rejection. Cuman ini juga belum cukup kuat untuk kita tentukan bahwasanya harga ini akan benar-benar naik ke atas ataupun tidak teman-teman. Di sini yang memang aku pastikan konfirmasi yang harus aku, tunggu adalah bagaimana harga ini akan memberikan yang namanya konfirmasi cukup jelas untuk dia breakout di garis merah yang tengah-tengah ini teman-teman. Dan bila dia retrace lagi ke sini, kita bisa, menghitung resiko yang bisa kita pakai untuk kita melakukan, entry, mengikuti arah untuk ke atas atau buy. Cuman yang jelas di sini ini semua adalah disclaimer ya teman-teman ya, ini bukan ajakan, bukan juga saran investasi, untuk buy atau sell. Semua kita ataupun aku kembalikan kepada, teman-teman semua bagaimana menentukan entry yang proper untuk, SAU USD. Nah yang jelas, semua yang namanya investasi keuangan memiliki resiko yang sangat tinggi teman-teman. Jadi, patutnya yang harus menjadi perhitungan teman-teman dalam entry adalah bukan analisisnya, bukan konfirmasinya, tapi lebih proper bahwasanya teman-teman sudah siap atau tidak dengan resiko yang diambil. Bila mana resiko itu sudah siap teman-teman ambil, maka mudah-mudahan kedepannya secara mental dan psikologis teman-teman lebih siap dan kuat untuk, menjadi trader yang benar-benar profesional. Yang jelas jadi kesimpulannya XAU USD saat ini bukan sekedar bergerak karena teknikal aja ya teman-teman ya, tapi juga karena positioning besar di institusi. Selama arus dana masih cenderung ke sisi long, bisa aja, XAU USD ini cenderung masih bullish, tapi yang perlu diperhatikan juga jika posisi itu mulai berkurang ya, volatilitas bisa meningkat tajam. Di sinilah pentingnya kita membaca struktur teman-teman ya.
harga bersama dengan data positioning, bukan hanya mengandalkan satu sisi analisa aja. Jadi yang jelas, kalaupun menurut, pemahaman aku dalam yang namanya analisis teknikal, semua bisa terbaca dengan jelas. Dalam arti bukan kita tidak mengabaikan yang namanya data fundamental ataupun data-data lainnya. Bila mana data fundamental ataupun contohnya kayak commitment of traders yang mereka cenderung memberikan patokan secara nilai atau angka, bukan berarti yang namanya nilai itu, validitasnya akan sangat-sangat tinggi teman-teman ya. Itu coba kalian ataupun teman-teman sendiri, coba koreksi ataupun coba, melakukan hipotesis dalam yang namanya data-data COT. Dan bila mana ya, maaf ini ya teman-teman, aku bukan yang namanya meng apa ya, mendiskreditkan, eee, data COT itu tidak, tapi dalam artian ya, kalaupun memang benar-benar data nilai angka itu benar-benar valid, mungkin teman-teman sudah banyak cuan di XAUUSD ini. Nah, cuman, terlepas daripada itu semua, yang jelas aku memastikan untuk teman-teman lebih baik yang namanya berhati-hati dan jangan terfokus dengan yang namanya angka yang ditujukan oleh data. Sebaiknya adalah teman-teman fokus data atau nilai yang memang menjadi acuan itu pasti memiliki range harga. Nah, range harga itu sesuaikan dengan yang namanya technical analysis yang teman-teman miliki. Mungkin teman-teman punya yang namanya supply demand ataupun support resistance dan lain-lain sebagainya untuk menjadi landasan, mencocokkan dengan data fundamental tersebut. Eee Yang jelas ya XAU USD saat ini bukan sekedar bergerak gitu tadi yang aku sampaikan, bukan bergerak hanya karena, institusi aja. Jadi kesimpulannya saat ini sedang berada di titik yang sangat krusial karena ini lebih, kalaupun memang aku melihat dari data technical analysis dari 4 jam yang aku miliki, bahwasanya pergerakan XAU USD ini masih di tengah-tengah teman-teman. Masih di tengah-tengah dan ini cukup riskan untuk yang namanya kita melakukan, entry ataupun masuk ke pasar. Dan dari yang namanya positioning ataupun, eee eee, analisis yang memang aku buat untuk M15 ini sendiri gitu kan ya, ini bukan konyol-konyol ataupun bukan untuk yang namanya melihat apa itu pergerakan ini secara utuh, tapi aku melihat yang namanya pergerakan ini secara, minor time frame gitu kan ya, akan kemana. Jadi lebih baik kalau untuk teman-teman memang masih pemula ataupun masih masih bingung membaca struktur market, lebih baik teman-teman menggunakan yang besar untuk melihat pergerakan market yang lebih jelas lagi. Yang jelas teman-teman di sini adalah kuncinya bukan siapa yang paling cepat entry ya, tapi siapa yang paling disiplin menunggu konfirmasi. Nah, passion-nya itu teman-teman memang menjadi seorang trader itu adalah apa ya, suatu pekerjaan yang sangat menjenuhkan karena sifatnya adalah menunggu. Eee, yang jelas, aku harap teman-teman trading jangan karena takut ketinggalan ya teman-teman ya. Tradinglah karena level dan momentum yang jelas. Momentum, level itu tadi dengan supply demand tadi, momentum itu bisa dengan konfirmasi teman-teman ya. Eee, jadi yang jelas saat ini aku berharap kalaupun emang analisa ini cukup membantu cara teman-teman melihat suatu pergerakan market, aku harap dukung channel FVT ini Option From Trader dengan subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan update XAU USD berikutnya. Dan jangan lupa tulis komentar juga ya teman-teman ya, menurut kamu gold minggu ini lanjut naik atau siap-siap koreksi lebih dalam? Who knows? Nanti kita bahas bersama di video selanjutnya teman-teman ya. Oke, yang jelas, sekian, analisis XAU USD untuk beberapa hari ke depan. Nanti kita tinggal koreksi lagi mana mana yang akan, menjadi zona terbaik untuk kita entry teman-teman ya. Sekian, terima kasih, salam FVT.